Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Dai. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022, program studi keperawatan Universitas Negeri Makassar. Hari ini tanggal 14 Desember tahun 2022, saya telah membuat video pembelajaran inovatif yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bulango Selatan. Saya berharap Bapak dan Ibu dapat memberikan komentar-komentar yang dapat membangun saya untuk ke depan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Baik Bapak dan Ibu, mari kita saksikan bersama video pembelajaran inovatif yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Adik-adik sekalian, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10. Seperti yang sudah Pak Guru sampaikan kemarin, bahwa kita akan masuk pada materi pembelajaran tentang pengukuran tekanan darah. Di awal pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita sama-sama berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran. Seperti biasa, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang sudah kita bacakan bersama dapat mempermudah kegiatan kita pada hari ini sekalian. Di pertemuan yang sebelum ini itu kita membahas tentang pengukuran suhu tubuh. Jadi mungkin masih ada tidak siswa atau adik-adik di antara sekalian yang masih ingat tentang pengukuran suhu tubuh materi yang kemarin? Masih ada? Masih ada. Oke. Kalau seperti itu mungkin Pak Guru boleh minta siapa saja yang masih ingat, ya silakan untuk mengacungkan tangan dan menyampaikan kira-kira materi kemarin yang masih diingat di poin yang mana. Dimulai dari saya kanan ya. Oke. Oh iya. Jadi pembelajaran kemarin yang saya terima adalah tentang nilai normal pengukuran suhu tubuh, di mana seseorang dikatakan bersuhu tubuh tinggi atau panas apabila ia demam dan suhu tubuhnya mencapai 37,5 derajat Celcius sampai dengan 38 derajat Celcius, atau febris dan suhu tubuhnya 38 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius jika termia suhu tubuhnya mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi yang masih ingat materi pembelajaran di minggu lalu? Oke, silakan. Yaitu termometer oral atau mulut. Pada area ini termometer didiamkan sekitar 2 sampai 3 menit. Oke, kita termometer oral, cara pengukurannya didiamkan 2 sampai 3 menit. Ada lagi? Silakan. Yang kedua ada termometer aksial, yaitu yang diletakkan pada ketiak. Pada area ini termometer didiamkan sekitar 10 sampai 15 menit. Oke, silakan. Yaitu nilai normal pengukuran suhu tubuh berdasarkan umur pada anak-anak mencapai 36 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Ada lagi yang masih ingat? Oke, silakan. Termometer
didiamkan sekitar 3 sampai 5 menit. Sebelum lanjut ke kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Jadi Pak Guru berharap kehadiran adik-adik di mata pelajaran dengan KDTK ini, juga kehadiran di sekolah di seluruh mata pelajaran itu seperti ini. Jadi selalu hadir, berusaha untuk tetap menanamkan sikap disiplin di dalam kegiatan belajar mengajar. Harus datang sekolah setiap hari sesuai hari sekolah, kemudian masuk di jam pelajaran KDTK juga pelajaran-pelajaran yang lain. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran tekanan darah. Jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik pernah dengar ada orang tua atau mungkin tetangga atau mungkin kakek kita itu kan mau pergi batensi dulu, mau pergi ukur darah dulu, pasti ada sering ya. Hari ini kita akan pelajari tentang poin itu. Kira-kira mau tensi itu apa? Mau pergi suruh tensi Pak Mantri dulu, mau pergi suruh ukur tekanan darah Pak dulu. Karena ketika ditanya mau pergi di mana nanti Pak? Mau pergi ukur tekanan darah Pak. Hari ini kita akan pelajari apa sih pengukuran tekanan darah. Oke? Ya. Oke, lanjut. Untuk mata pelajaran pengukuran tekanan darah ini, dia masuk di KD yang 3.9, yakni menerapkan pengukuran tekanan darah. Dia KD 3.9. Indikator pencapaian kompetensi. Jadi adik-adik itu dikatakan bisa mencapai kompetensi pengukuran tekanan darah itu jika pertama menentukan konsep pengukuran tekanan darah, bisa menentukan konsep pengukuran tekanan darah. Yang kedua, bisa menganalisis prosedur pengukuran tekanan darah. Jadi bisa menganalisis prosedur pengukuran tekanan darah. Adik-adik sekalian, di kegiatan ini pelajaran, adik-adik akan menganalisis prosedur atau langkah-langkah kerja tentang pengukuran tekanan darah. Nanti kita akan ketika di kegiatan itu. Jadi ini dua indikator yang menandakan kalau adik-adik sudah menguasai KD di atas. Jadi kalau sudah bisa dua hal ini, maka KD ini sudah bisa dicapai di kelas. Lanjut ya. Tujuan pembelajaran. Jadi apa sih tujuan pembelajaran pengukuran tekanan darah yang kita lakukan hari ini? Yang pertama, dengan menggali informasi dan berdiskusi. Jadi ada kegiatan diskusinya, ada kegiatan menggali informasinya sebentar. Peserta didik dapat menentukan konsep pengukuran tekanan darah secara mandiri. Jadi adik-adik bisa menentukan konsep pengukuran tekanan darah itu bagaimana sih? Alat-alatnya apa saja sih? Gitu. Harus bisa. Tujuannya Anda bisa melakukan itu. Adik-adik bisa melakukan itu. Konsepnya tahu apa-apa yang disediakan, kemudian siapa saja yang harus diukur. Kalau pasien di rumah sakit yang seperti apa yang harus diukur, itu harus kita tahu. Lanjut. Tujuan yang kedua adalah dengan menggali informasi dan berdiskusi, adik-adik juga dapat menganalisis prosedur pengukuran tekanan darah. Jadi adik-adik tahu prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan pengukuran tekanan darah. Jika Pak Guru sampaikan, kalau misalnya saat ini Pak Guru sedang menggunakan APD, kira-kira sebelumnya Pak Guru harus melakukan apa? Anda harus bisa menganalisis langkah-langkah ini. Oh harus ini Pak, harus mengecek kesiapan pasien dulu di awalnya. Atau misalnya, jika saat ini Pak Guru menggunakan APD, kira-kira menurut adik-adik apa yang akan Pak Guru lakukan setelah itu? Harus mengatur posisi pasien Pak. Jadi adik-adik harus bisa menganalisis langkah-langkah prosedur dari pengukuran tekanan darah. Itu tujuannya. Ketika belajar ini adik-adik tahu. Oh langkah-langkahnya ini. Ketika sudah sampai di sini kita harus melakukan SOP kalau umumnya kita kenal. Lanjut. Oke, ini yang paling penting di pembelajaran KKM. Pada mapel KDTK, KKM-nya adalah 65 untuk keterampilan dasar tindakan keperawatan. Jadi KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang adik-adik mencapai adalah nilai atau poin nilai 65 paling minimal.
Jadi harus 65, 66 sampai ke atas. Oke, penilaian. Pak Guru akan melakukan penilaian seperti apa di kegiatan ini? Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap, Pak Guru akan melakukan observasi dan pengamatan. Jadi diamati kegiatan sikap adik-adik selama mengikuti pembelajaran ini seperti apa. Itu penilaian sikap. Observasi makanya Pak Guru lihat. Oh, ada anak ini sering minta izin keluar, anak ini begini. Itu dinilai. Lanjut penilaian pengetahuan, pengisian LKPD. Nanti ada pembagian LKPD di saat adik-adik masuk pada kegiatan inti. Oke, bagaimana adik-adik mengisi LKPD itu jadi penilaian pengetahuan. Yang kedua, tes tertulis. Jadi ada tes tertulis seperti biasa pengembangan harian saya lakukan. Itu sudah umum. Lanjut penilaian keterampilan. Jadi keterampilan juga dinilai. Tentang presentasi, adik-adik sebentar akan diskusi, harus presentasi, harus bertanya, itu dinilai, jadi nilai keterampilan. Lanjut adalah praktek, jadi praktek pengukuran tekanan darah. Adik-adik harus bisa melakukan praktek pengukuran tekanan darah. Oke. Akan tetapi praktek pengukuran tekanan darah ini kita tidak bisa maksimalkan hari ini waktunya. Jadi minggu depan kita akan lakukan, Pak Guru akan demonstrasikan. Sementara itu adik-adik akan bilang. Setelah itu adik-adik melakukan pesan. Tidak memungkinkan waktunya hari ini. Tidak memadai. Oke. Adik-adik sekalian, kita akan masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Jadi kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Sebelumnya Pak Guru mau bagi dulu buku. Ini sudah duduk per kelompok ya? Ya. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Jadi setiap kelompok dapat 2 buku dan 1 LKPD juga 1 SOP. Nanti saat pengisian LKPD nanti, Pak Guru mempersilakan juga. Itu di awal adik-adik sudah mulai tunjuk siapa yang nanti yang akan mempresentasikan, siapa nanti yang akan diberi kesempatan untuk bertanya, siapa yang akan diberi kesempatan untuk menjawab. Oke. Sudah bisa ditunjuk mulai dari sekarang. Sebelumnya Pak Guru ingin berikan pengantar materi pembelajaran. Jadi kira-kira untuk bisa melakukan pengukuran tekanan darah itu apa sih materi yang harus kita kuasai di awal? Itu yang pertama tentu adalah definisi. Jadi definisi dari pengukuran tekanan darah itu paling awal. Anda harus tahu pengukuran tekanan darah itu apa. Karena biasa orang tanya itu mau pergi di mana di opa, mau pergi batensi di mana? Pokoknya batensi. Nah, kita harus menghindari hal ini. Jadi pengukuran tekanan darah adalah mengukur tekanan darah pada dinding pembuluh darah berdasarkan kembang kempisnya jantung. Pengukuran tekanan darah menilai sistol dan diastol. Jadi pengukuran tekanan darah itu kita melihat kembang kempisnya jantung. Nah, apa yang dinilai? Sistol dan diastol. Oke, adik-adik sekalian, ini masuk ke LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya. Buka LKPD yang halaman 2. Halaman 2-nya. Oke, halaman 2. Silakan dibuka. Gambar yang ada di slide saya sama dengan gambar yang ada di LKPD adik-adik. Jadi Pak Guru kasih waktu adik-adik 2 menit. Karena ini mudah, sudah biasa dilakukan. 2 menit bisa ya? 2 menit atau 3 menit? 2 menit ya? Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk mengisi LKPD-nya. Perhatikan gambarnya dengan baik, kemudian baca langkah kerja SOP-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astri Arzetti Lenor. Saya selaku moderator yang akan memimpin presentasi pada kali ini. Langsung saja, saya persilahkan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Tapi ada sedikit perubahan di sini. Kita mulai presentasinya dari kelompok 3 dulu ya. Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisa kami. Pada gambar pertama, langkah pertama yaitu memakai APD. Sebelum langkah pertama, perawat harus menanyakan kesiapan pasien sebelum kegiatan tersebut dilakukan. Dan setelah langkah pertama, perawat harus mengatur posisi pasien. Dan pada gambar kedua langkah pertama, yaitu memompa manset sehingga tidak terdengar denyut arteri. Dan sebelum langkah pertama dilakukan, perawat harus menutup skrap balon dan membuka pengunci air raksa. Dan setelah langkah pertama dilakukan, perawat membuka skrup balon perlahan-lahan sambil melihat turunnya air raksa atau jarum dan dengarkan denyut pertama yaitu sistol hingga bunyi terakhir diastol sampai tekanan 0. Dan pada gambar ketiga langkah pertama yaitu meletakkan diafragma stetoskop di atas arteri. Dan sebelum meletakkan diafragma stetoskop di atas arteri, perawat harus memasang manset 2 jari di atas mediana cubiti. Dan setelah langkah pertama dilakukan, perawat menutup skrup balon dan membuka pengunci air raksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 3. Berikan aplaus dulu teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil pengamatan kami tentang tekanan darah. Yang pertama, gambar 1 yaitu yang pertama langkah kerja yaitu memakai APD dan mengatur posisi pasien. Yang kedua, tahap selanjutnya menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada keluarga atau pasien. Yang ketiga, mencatat hasil pengukuran pada pasien. Gambar selanjutnya, langkah pertama mempersiapkan alat yaitu tensi dan stetoskop. Yang kedua, langkah selanjutnya yaitu memakai APD dan mengatur posisi pasien. Yang ketiga, mencatat hasil pengukuran pada pasien. Gambar ketiga sama seperti gambar kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya kelompok 1. Berikan aplaus dulu. Selanjutnya mari kita dengarkan hasil kerja dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kami. Gambar 1 yang pertama, memasang manset 2 jari di atas media cubiti setelah penyadar arteri brachialis. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada keluarga klien atau pasien. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk adik-adik saat melakukan praktek kerja klinik yang akan dihadapi di semester depan.
juga bisa bermanfaat untuk adik-adik di rumah, paling tidak untuk mengukur tekanan darah orang tua atau adik, kakak atau tetangga, bisa diimplementasikan ilmu yang didapat dari ini. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.